La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Alangkah mengerikannya kita menyaksikan ini. Bapak Ibu, masih di daerah Jawa Barat, seorang ibu tidak tahan hatinya melihat anaknya yang baru saja dikuburkan. Pak, anak gadis baru saja dikuburkan, tapi karena ada satu dua hal, kuburannya yang baru beberapa saat dikuburkan digali balik dengan alasan otopsi. Di sini ada tak alasan otopsi? Hah? Sama ya, oke? Digali balik. Apa yang dilihat? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paku-paku besar di seluruh tengkorak kepalanya ini udah masuk ke dalam. Paku-paku besar, Pak. Panjangnya adalah sepanjang ini, pakunya besar, masuk kemari, dimasuk kemari, ya. Dan nampak wajah yang sangat tersiksa dari mayat wanita muda ini. Ibunya menangis melihat apa yang terjadi pada anaknya. Dan ibunya akhirnya bersuara macam ini. Apa cerita ibunya? Anak saya ini ketika dia masih hidup, dia paling melawan ketika saya suruh memakai jilbab. Paling melawan dia. Ketika saya suruh pakai jilbab, pakailah nak, jilbab nak, pakai. Alamak, udah nggak masanya lagi pakai jilbab. Kuno. Emak aja pakai sendiri. Ketika saya belikan dia jilbab dari bahan yang mahal agar dia sedikit berasa percaya diri menggunakan jilbab, ternyata dia hinakan jilbab yang saya beli, dibuangnya ke tempat air lantai yang basah, lalu diinjak-injaknya. Ini kain pel saja katanya. Kain pel tahu? Kain lap lantai basah lah. Dibelikan oleh emaknya, begitulah dia bencinya dengan memakai jilbab. Ternyata ketika kuburannya setelah beberapa jam dikuburkan, digali, pasak panah, paku-paku besar di kepalanya. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi macam ini tidak dimasukkan ke berita TV, karena banyak orang akan tobat. Dan orang TV orang jahat semua sekarang ini di Indonesia. Lah kaum muslimin yang kami muliakan, ini luar biasa. Azab kubur itu benar-benar hak, benar-benar nyata. Setelah itu kita memuhasabah, hisab-hisab diri kita. Macam manalah saya nanti? Mungkin setiap kita punya dosa. Udah pasti ya, termasuk hamba Allah yang bercakap pun pasti punya dosa. Lalu, apakah kita akan tetap di atas dosa itu? Atau kita amalkan firman Allah surat Ali Imran ayat 133, ayat 134, ayat 135, ayat 136. Di situ Allah menyatakan penduduk surga Aden itu orangnya adalah ayat 134-nya 1, 2, 3, 4. Yang kelimanya walam yusirru ala ma fa'alu wa hum nadimun. Mereka jika berbuat dosa, mereka segera ingat dan taubat kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum nadimun. Mereka benar-benar menyesal karena dosa yang sudah mereka buat, dan mereka tidak mau mengulanginya lagi sekalipun seumur hidup mereka. Orang yang macam inilah sebaiknya kita. Saya pelaku dosa besar. Setiap bapak pasti pernah melakukan dosa besar. Maka sebaik-baik orang yang pernah melakukan dosa besar, dia taubat nasuha dan dia menyesal terhadap apa yang telah berlalu. Lalu dia bersumpah tidak akan mengulangi lagi sampai menghembuskan nafas terakhir. Bapak, Ibu, seluruh kita calon-calon mayat kan? Seluruh kita calon-calon mayat kan? Pasti, siapapun Bapak. Bahkan Raja Abdullah yang begitu kaya, hartanya itu terhitung orang yang terkaya di dunia, toh terakhir dia tidak mampu menolak panggilan Allah ketika Allah mengutus malaikat maut mencabut nyawanya. Apa yang dibawa beliau ketika ke dalam tanah? Semua kekayaannya tinggal di bumi.
bangkainya dengan 2 kain kapan yang melengket di tubuhnya, hanya itu di bawah. Bahkan kuburannya pun tidak ada dihiasi dengan sedikit apapun hiasan. Raja Abdullah, Raja Arab Saudi, Grand Master di bidang minyak dunia, kan gitu kan? Ternyata begitulah akhirnya. Siapa yang berkuasa? Tidak ada. Orang-orang yang hebat semuanya telah binasa. Kita semua calon mayat. Saya, Bapak, seluruh kita akan kembali ke satu lubang yang sama, disebut dengan lubang liang lahat, dan kita tidak akan ditemani oleh sesiapapun. Sementara kematian kita akan datang baghtatan, secara tiba-tiba dan mengejutkan. Kematian tidak menunggu kita harus tua dulu. Kematian tidak perlu menunggu kita mesti sakit dulu. Banyak orang yang sehat, segar, bugar, tiba-tiba dia sudah berpulang ke rahmatullah. Lihat kejadian di Aceh pada tahun 2004 ya, 2004. Coba lihat, 200.000 orang lebih meninggal hanya dalam hitungan 10 menit. Anak bayi meninggal, anak remaja semacam anak saya ini Umar meninggal. Coba lihat orang tua, gadis-gadis cantik, nenek-nenek meninggal. Dalam 10 menit ratusan ribu meninggal. Kematian tidak memilih bulu, tidak memilih umur, tidak memilih bentuk. Kalau sudah tiba jadwalnya akan diambil. Saya punya kisah-kisah yang cukup menarik sekali. Seorang ustaz, teman saya di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dia diundang ke Provinsi Jambi. Provinsi itu kalau bahasa Malaysia wilayah gitu ya. Ke wilayah Jambi untuk memberikan tabligh akbar seperti kita malam tadi. Di antara kita semua yang malam tadi datang ke tabligh akbar siapa? Tak ada? Oh, hanya 1 orang. Masya Allah. Ya, malam tadi lebih 3 jam. Subhanallah. Kita membicarakan tentang kita di akhir zaman. Baik, kaum muslimin. Jadi ustadz ini saat dia diundang ke kota Jambi, wilayah Jambi, di ibu kotanya, dia memberikan ceramah malam hari dengan semangat. Besok hari Jumat, dia diminta langsung memberikan khutbah. Naik ke atas mimbar dengan semangat, sehat walafiat. Saat sedang menyampaikan pesan-pesannya dalam khutbah, tiba-tiba dia diam, lalu plak, meninggal di tempat. Sehat, muda, ya, kuat, tidak berpikir sedikit pun kalau ajalnya ada di situ. Subhanallah. Bagaimana kita? Kisah yang kedua, pemilik rumah makan Minang asli di kota saya duduk, di kota saya tinggal, yaitu di Payakumbuh. Tuan Haji ini orangnya masih belum tua lah, usia 54. Siapa di antara kita usia 54? Pak Haji Jamil berapa? Oh, berarti masih muda dia. Di usia 54 lah. Dia baru saja mengantarkan orang yang meninggal dunia ke kuburan. Selesai dikubur nih asar, ya, dia pulang, kemudian dia merasa badannya tak enak, lepas maghrib dia lewat, meninggal dunia. Besok pagi dia yang dikuburkan orang. Masya Allah. Kisah yang berikutnya, ini juga sangat menarik sebagai ibrah buat kita bersama, apalagi ini akhir zaman. Salah satu ciri akhir zaman akan banyak terjadi kematian yang mendadak. Mati mendadak. Dia tidak menyangka kalau dia akan berakhir hari itu, ternyata dia memang meninggal hari itu. Ini kejadian ayahandanya Saifullah. Ini driver saya di Sumatera Barat, namanya Saifullah. Bukan ayahandanya, bapak mertuanya. Bapak mertuanya dengarkan ceramah maghrib isya di Masjid Istiqlal. Kemudian dia terasa perutnya terasa tak enak. Dia keluar, niatnya mau duduk. Ini alhamdulillah itu Masjid Istiqlal. Ini rumahnya. Macam ada tanah lapang ini untuk parkir mobil, parking mobil kita. Nah, ini rumahnya. Jadi dia keluar sebentar dari masjid, dia duduk di sofa, di kursi di dalam rumahnya. Tiba-tiba sambil dia duduk itu, dia menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal dunia. Hanya karena sakit perut sedikit aja. Masya Allah. Guru saya di pesantren Tawalik Padang Panjang, selepas Idul Adha, dia pulang ke rumah, lalu dia mau berangkat balik, dia hidupkan kembali motorcycle-nya, ya. Dihidupkan kembali, sudah hidup, tiba-tiba dia merasa kepalanya pusing sikit. Pusing sikit. Dia takut kalau mengendarai ke sepeda motorcycle dalam keadaan pusing, dia matikan, dia masuk ke rumah dan dia menyandar macam bapak kita nih. Beliau menyandar ke dinding, ya,
dalam keadaan menyandar itulah beliau menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal dunia. Ini yang paling mengejutkan berikut ini. Diumumkan di masjid di kota Padang Panjang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di kita ada tak diumumkan macam tu? Orang meninggal diumumkan di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah orang tua kita bersama, Bapak Datuk Anu bin Anu, dalam usia sekian pagi tadi. Maka dijemput kepada seluruh penduduk masyarakat sekitaran, mari beramai-ramai datang ke masjid. Kita akan menyelenggarakan solat jenazah untuk beliau dan mengantarkannya ke peristirahatan terakhirnya. Diulang balik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semangat betul yang mengumumkan itu, karena memang orang tua kampung yang dihormati. Pak Datuk lah, dihormati betul. Bismillah. Selesai itu semua. Memanglah masjid penuh sesak hari itu. Waktu solat zuhur, penuh masjidnya. Selepas solat zuhur, dibawalah keranda mayat yang datuk tadi ada di dalam, ya, diletakkan di depan, paling depan. Tiba-tiba di belakangnya menyusul keranda kedua. Padahal tadi yang diumumkan cuma satu. Kenapa yang muncul dua? Dan kemunculan yang kedua ini tidak diumumkan tadi. Orang mulai bertanya-tanya. Yang tadi pertama siapa tuh? Itulah tok guru kita. Yang tadi pagi diumumkan. Terus yang kedua yang mengumumkan. Subhanallah. Yang kedua yang mengumumkan. Mana pernah menyangka yang mengumumkan kalau dia termasuk yang akan disolatkan nanti zuhur. Subhanallah. Dan kita, boleh jadi di antara kita ada yang mendengarkan ini adalah ceramah terakhir yang dia dengar. Siapa tahu? Allah yang Maha tahu. Maka tidakkah segera, wahai hamba Allah, merubah hidup kita yang mungkin saja hanya tinggal beberapa hari, yang mungkin tersisa beberapa minggu saja lagi. Kita rubah dengan taubatan nasuha. Larangan Allah sudah berhenti, cukup yang sudah berlalu. Sesalilah. Jadilah manusia bertekad menjadi manusia terbaik. Bayangkanlah setiap hari kita, mungkin ini hari terakhir saya. Katakan kepada diri kita setiap hari, mungkin ini hari terakhir saya. Saya besok hari sudah bukan di bumi yang sama lagi. Saya sudah di alam barzakh. Katakan itu, sehingga kita melakukan hal yang terbaik hari itu dan tidak berani melakukan dosa hari itu. Siapa tahu ketika, maaf, di Indonesia sangat banyak berita miring yang tidak baik. Seorang aparat bla 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 meninggal dunia di selangkangan pelacur di bilik hotel. Alangkah mengerikannya berita ini. Ada orang tua, Pak Haji Anu, dia meninggal di depan selingkuhannya. Selingkuhan tahu? Wanita sembunyian, wanita simpanan, ya. Dia meninggal karena overdosis obat kuat. Ketahuan dia terlalu banyak minum obat kuat. Udah tua nih guys, Pak Haji lagi masih selingkuh sembunyi, mati di depan selingkuhannya. La ilaha illallah. Ada orang meninggal dalam keadaan mencekik botol. Maka seperti apakah meninggalnya akhir hayat kita? Dan seluruh kita pasti akan berakhir kan? Apalagi sebahagian yang saya lihat sudah berusia di atas kepala 5 semua. Masya Allah, udah dekat lah tuh. Bukan berarti yang bercakap ini teman-teman masih usia 42, masih lama lagi, belum tentu. Siapa tahu pulang dari sini, besok bapak-bapak di sini, tuan-tuan dapat kabar Ustaz Zulkifli Muhammad Ali telah berpulang ke sisi Allah. Boleh jadi macam tu. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, semuanya sebelum terlambatlah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqa wa tawasaw bis sabr. Waktu, sungguh banyak manusia yang sudah rugi. Dia tidak menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Dia akan menyesal nanti di hadapan Allah saat banyak waktunya berlalu, sementara dia tidak mengumpulkan sebanyak-banyaknya tabungan akhiratnya. Wahai hamba-hamba Allah, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, wahai calon-calon mayat, ketika saya menghimbau ini, himbauan ini untuk diri saya nomor satu, untuk putra saya.
dan untuk Bapak Ibu semua. Ayo kita menjadi hamba Allah yang pantas mendapatkan hadiah husnul khotimah. Nabi kita berucap, orang yang hidupnya ikhlas, amal solehnya betul-betul ikhlas karena Allah, istiqomah, maka Allah memberikan kepadanya akhir hayat seperti apa dia hidup dulu. Kalau dia rajin baca Quran dalam hidup, insya Allah dia menghembuskan nafas terakhirnya ketika dia sedang baca Al-Quran. Kalau semasa hidupnya dia kuat berzikir, maka dia akan menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan berzikir. Ya, mautu ahadikum kama'tada alaihi fi hayatih. Kematian salah seorang di antara kamu seperti kebiasaan apa yang biasa dia buat semasa hidupnya. Jadi kita buat masa hidup kita ini biasanya apa? Maka dalam keadaan itu biasanya Allah akan wafatkan kita. Masya Allah. Mungkin itu nasihat kita di pagi hari ini buat Bapak Ibu yang saya banggakan, saya muliakan. Jika ada yang nak soal jawab, saya persilakan. Apabila tidak ada, kita tutup dengan doa. Doa untuk tuan rumah, doa untuk kita yang hadir dalam jemputan ini, ya, dan doa untuk siapapun kaum muslimin yang ada. Macam mana? Oh, ada yang ditanya, silakan. Padang. Ya. Memang aslinya Padang. Ya. Saya jalan ke Pariaman itu tanah longsor itu begitu sekali itu gimana gambaran Pak Ustaz? Barakallahu fiik. Itu su'ul khatimah kaum muslimin. Tanah longsor itu itulah daerah kampung kecil saya. Saya kelahiran saya di Pariaman. Dan saya tahu bagaimana karakter akhlak orang Pariaman. Kampung kecil itu sekitarnya bukit. Nah, yang kemarin Pak Jazuli, yang kemarin yang juga satu kampung longsor itu, kecuali rumah seorang ustadz, apa tuh, ustazah ngajar Quran, apa namanya? Banjarnegara ya. Banjarnegara hampir sama dengan di Pariaman. Assalamualaikum. Ya, silakan. Jadi kampung kecil yang ditimbun oleh runtuhan itu, tahu tidak? Di situ masyarakatnya sangat terbiasa meninggalkan sholat 5 waktu. Masyarakatnya hobi dan sangat suka main kartu. Pakai fulus lah. Masyarakatnya biasa meminum minuman yang haram. Masyarakatnya, akhirnya saya sebut semua ya. Masyarakatnya tidak masalah bagi mereka adanya hubungan intim sebelum nikah. Dan yang paling tidak enaknya, waktu azan asar berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Jelas kumandang azan berkumandang. Ada organ tunggal di situ. Organ tunggal itu apa ya kalau di sini ya? Semacam konser musik lah. Jadi lembah itu, satu kampung di lembah itu dengan sengaja menyemarakkan dan menyibukkan diri dengan goyang-goyang, joget-joget, karena ada organ tunggal ini, ada konser musik ini. Azan masjid berkumandang, dia pun tak berhenti, tak ada hormatnya sedikit pun. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan kun fayakun. Saya masih ingat dengan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Apabila di suatu tanah ada di atasnya orang-orang berbuat dosa, tanah itu marah dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini ada makhluk-makhlukmu yang bajingan di atas saya, berbuat dosa kepadamu ya Allah. Izinkan saya membelah diri agar saya telan mereka hidup-hidup. Atau izinkan hamba ya Allah menggoncangkan badan ini agar mereka ditimbun oleh reruntuhan bangunan mereka. Dan saat itu Allah mengabulkan doanya. Bukankah Rasulullah bersabda, antara azab dengan rahmat di langit dunia saling bergulat, kalah mengalahkan untuk berlomba turun kepada penduduk satu negeri. Bila penduduk negeri itu takwanya kepada Allah bagus, imannya kepada Allah bagus, maka rahmat akan mengalahkan azab, lalu rahmat itu turun untuk penduduk negeri tersebut. Jadi tergantung penduduk yang ada di negeri itu ya. Tapi
jika penduduk-penduduk di negeri itu bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa ini dan itu, dan sengaja mereka mengerjakan yang haram, sengaja mereka meninggalkan kewajiban, maka rahmat dikalahkan oleh azab, lalu azab itu turun. Masya Allah. Jadi yang di Pariaman, kampung saya itu, yang kejadian itu betul bukan kampung, tapi ada kurang lebih 7 kilo lah dari kampung saya, ya. Itu terjadilah kun fayakun Allah di situ. Tertimbun seluruhnya. Bukit dia sampai sini macam kuali, macam apa tadi itu? Iya, itu jatuh semuanya. Masya Allah. Yang di Banjarnegara yang baru-baru ini berita, saya tak tahu sampai tak ke Malaysia. Sampai juga kan? Itu juga beritanya Masya Allah. Penduduknya hobi berzina. Penduduknya hobi berzina. Jadi itu dia, bahwa kita sendiri biasanya yang mengakhiri hidup kita dengan su'ul khotimah karena kebiasaan kita seperti apa. Hidup kita ini akan ditutup oleh Allah, terpulang kepada kebiasaan baikkah yang kita biasa hidupkan semasa hidup kita, atau kebiasaan buruk. Biasanya akhir hayat kita akan ditutup dengan itu. Nah, iya. Kalau kita lihat selalu dikabarkan tentang akhir zaman. Kalau kita lihat di Indonesia, kebanyakan contohnya tsunami, lapindo, longsor, gempa bumi, gunung berapi, sering berlaku di situ. Apa sebenarnya yang maunya Allah? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Ar-Rum, ya. Surah Ar-Rum. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah menyebutkan situ. Ayat berapa itu, Pak? Ayat berapa surah? Coba dilihat ayat 41 atau 40 atau 41 surah Ar-Rum, ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Musibah bencana yang terjadi di laut atau di daratan itu karena dosa-dosa manusia. Jadi jelas Allah mengatakan situ. Apa kehendak Allah? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Itu kehendak Allah, agar mereka merasakan sebahagian kecil dari akibat dosa yang mereka buat. Mereka rasakan di dunia ini. Supaya apa? Supaya mereka cepat la'allahum yarji'un. Supaya mereka cepat tobat. Supaya mereka cepat tobat. Tapi yang sudah dihabisi oleh Allah dengan bencana dan azab tadi, dosanya Allah ampuni. Kalau dia orang Islam, ya, dosanya Allah ampuni. Lewat mana Allah ampuni? Lewat musibah yang dia terima itulah. Supaya dia tidak merasakan azab di akhirat. Kecuali orang yang dalam keadaan bangga dan sombong berbuat dosa, dia diazab oleh Allah dan dia tidak akan diampuni oleh Allah, dan dia wajib merasakan azab neraka. Sebelum itu dia diazab dulu di dalam kuburnya. Jadi kehendak Allah itu agar liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Semoga kamu cepat tobat. Cepatlah tobat. Yang masih hidup nih, cepatlah tobat. Kalau tidak mau juga, ya rasakan juga seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang yang sebelum kamu. Iya, memang betul, di Indonesia itu paling banyak terjadi musibah-musibah alam. Dan musibahnya bukan musibah kecil, musibah yang berat-berat. Jakarta itu kemarin sampai 93 titik di Jakarta itu banjir tenggelam. 93 titik, ibu kota tenggelam, macam apalah negeri jadinya. Apa itu sebenarnya? Dosa kaum muslimin, dosa. Saya sampai sekarang macam manapun orang bujuk saya supaya saya tinggal di Jakarta, duduk di Jakarta, disediakan rumah, saya tidak mau. Karena saya melihat potensi azab itu sangat besar adanya di Jakarta. Ngeri kaum muslimin. Bukan sedikit orang soleh, banyak orang soleh, tapi penjahat jauh lebih banyak di Jakarta. Maaf ya, saya ceritakan tentang negeri saya sendiri. Saya sangat mencintai Indonesia, sangat. Tetapi apa yang boleh kami buat? Seorang dai yang lemah, ya, yang tidak punya kuasa apa-apa, sementara iblis dengan bala tentaranya, setan-setan yang ada berjuang siang malam, ya. Sementara setan manusia juga banyak di Jakarta. Dan itulah yang menyebabkan dakwah ini sering terhalang sampai kepada umat. Ya. Satu lagi, Ustaz. Ya. Sambungan cerita malam tadi itu.
berkenaan meninggalnya Raja Arab Saudi itu. Selepas itu berlakunya perbalahan nanti insyaAllah. Satu lagi tanda meteor jatuh 2016 dijangka oleh NASA kemungkinan 2016. Tolong jelaskan sedikit Pak Ustaz untuk jemaah yang ada di sini. Ya, ini kan ada 10 tanda besar kiamat. Kalau satu tanda itu sudah keluar, yang lain pasti menyusul dalam waktu yang sangat cepat dan berdekat-dekatan. Pertama Dajjal dulu keluar, dan Dajjal itu tanda-tandanya keluar sekarang sudah sangat banyak ya, sudah sangat nyata. Kemudian langsung turun Nabi Isa, lalu Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Kemudian lepaslah bangsa yang paling perusak di muka bumi yang dikurung oleh Zulkarnain yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yaitu Ya'juj dan